Halo, sahabat sehat Apoteku. Jadi kembali lagi di podcast Apoteku. Bersama saya Marita Purama akan memandu podcast pada hari ini. Nah, jadi di episode sebelumnya kita sudah kedatangan Bapak Yogi, yaitu sebagai narasumber dan juga sudah menceritakan nih bagaimana awal perjalanan membangun Apoteku. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan ceritanya dengan salah satu sosok penting di balik perkembangan Apoteku. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Aji Bayu. Halo, selamat sore. Izin perkenalkan diri, saya biasa dipanggil Aji Bayu. Nama lengkap saya Gusti Agung Gede Bayu Perdana. Halo Aji, gimana Aji kabarnya? Baik, Kak Marita, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih banyak ya Aji ya sudah meluangkan waktunya nih di sore hari ini untuk datang di podcast hari ini. Baik, terima kasih juga sudah diundang Kak Marita di podcast Apoteku pada hari ini. Oke Ji, mungkin tanpa basa-basi ya atau menunggu waktu lebih lama lagi, saya punya satu pertanyaan yang mungkin ini banyak juga ditanyakan sama sahabat sehat Apoteku yang ada di rumah, yaitu gimana sih awal pertama Aji kenal dengan Bapak Yogi dan akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi membangun Apoteku. Jadi kita berlatar belakang yang sama ya, sama-sama dari lulusan farmasi, kemudian sama-sama apoteker. Tentunya kita sering bertemu di acara-acara yang menyangkut tentang kefarmasian ya, seperti di acaranya IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia. Kita sering bertemu, sering ngobrol, sehingga disitulah akhirnya kita semakin mengenal satu sama lain ya dengan Pak Yogi karena sering bertemu di acara-acara Ikatan Apoteker Indonesia. Waktu pertama kali Aji kenal dengan Bapak Yogi nih, gimana sih kesan pertama Aji dengan cara berpikirnya? Jadi pertama kali ketemu dengan Pak Yogi ya orangnya humble ya, humble, kemudian artinya orangnya mempunyai karakter yang kerja keras ya, dari dulu bekerja sama karena pernah bekerja sama di salah satu acara Ikatan Apoteker Indonesia. Beliau sebagai, kalau nggak salah, sebagai ketua panitia dulu ya di acara tersebut. Melihat sosok Pak Yogi itu seorang yang bekerja keras, kemudian mempunyai leadership yang kuat, kemudian punya visi, orangnya visioner ya, sehingga mempunyai ide-ide ke arah ke depan bagaimana perkembangan farmasi, kemudian perkembangan apoteker di kedepannya ya, seperti itu. Lalu untuk memutuskan berkolaborasi itu gimana tuh Ji ceritanya? Dulu waktu itu Pak Yogi sih sebenarnya pernah artinya berdiskusi masalah bagaimana perkembangan apotek ya ke depan, kemudian bagaimana ya kita sebagai apoteker mempunyai tempat praktek artinya tempat praktek yang bisa nantinya menaungi apoteker untuk bisa berpraktek secara sesuai dengan yang diharapkannya, tidak hanya menumpang ijazah atau numpang nama gitu ya. Kemudian datangnya cuma sekali-sekali, tapi beliau menginginkan bagaimana seorang apoteker itu berpraktek sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang masyarakat diinginkan gitu. Artinya mungkin dari sanalah artinya muncul kemudian ide bagaimana membuat suatu proyek yang namanya Apoteku, mungkin dari sana mungkin Kak Marita. Saat akhirnya Aji memutuskan untuk berkolaborasi bersama nih Ji, apa sih ekspektasi Aji untuk Apoteku ke depannya? Mungkin waktu pertama kali berdiskusi dulu waktu sering ketemu dulu sewaktu beliau juga kan sebenarnya masih artinya aktif di BUMN ya pada waktu itu, tapi beliau sudah mempunyai suatu ide bagaimana mengembangkan suatu apotek jaringan ya, yang mana apotek tersebut bisa nantinya menjadi tempat praktek para apoteker, kemudian bisa juga artinya
para apoteker itu bisa juga sekaligus sebagai investor atau memiliki apotek tersebut. Karena terus terang pada waktu itu eh, ketika kita tidak mempunyai modal yang cukup dalam buka apotek, artinya kita akan kalah persaingan, terutama bagaimana kita kalah di harga, kemudian di pelayanan. Tapi mungkin dari idenya tersebut, ketika kita bisa membuat suatu jaringan apotek, ya kita bisa mempunyai nantinya daya tawar yang tinggi ya terhadap distributor farmasi, sehingga kita bisa mendapatkan harga-harga yang lebih murah. Tentunya idenya tersebut mungkin dari sana ya awalnya, kemudian mencetuskan adanya apotekku gitu. Oke, kalau mungkin dilihat dari sisi komunikasi nih Ji, antara Aji dan Bapak Yogi. Tentunya kan dari Aji sendiri dan dari Bapak Yogi itu memiliki visi misi yang berbeda. Itu gimana sih caranya untuk menyamakan visi misi untuk membangun apoteku? Jadi dari awal bertemu ya, mungkin beliau sudah mempunyai visi ya bagaimana apotekku nanti ke depannya, nanti seperti apa jaringannya, berada di mana saja ya, mungkin dari sana awalnya. Mungkin saya yang tentunya sebenarnya lebih belajar ya, sebenarnya belajar banyak bagaimana akhirnya bisa menyesuaikan diri, karena sama-sama sebenarnya kita sama-sama terbuka ya, sama-sama terbuka bagaimana pandangan-pandangan kita, bagaimana akhirnya pandangan-pandangan tersebut akhirnya bisa dikolaborasikan sehingga menjadi suatu visi yang sampai sekarang ya digunakan sebagai visinya apotekku ya. Mungkin karena keterbukaan sih Kak Marita ya, keterbukaan kita masing-masing ya, mau menerima masukan, mau menerima pendapat gitu. Apa sih yang membuat Aji yakin kalau kolaborasi ini tuh akan berhasil, Ji? Waktu dulu awal-awal mungkin bergabung ya, awal-awal bergabung mungkin saya kan artinya kalau nggak salah pada waktu oklet ketiga ya baru baru bergabung sama apotekku. Kemudian ekspektasi saya sih mungkin tidak sebesar ini ya. Tapi pada waktu itu bagaimana kita sih artinya dengan eh, kekuatan, artinya modal yang ada pada waktu itu, bagaimana tetap berjalan ya, artinya tidak memikirkan seperti itu bisa seperti sekarang ya. Pada waktu itu paling kita sambil jalan apa yang bisa kita perbuat, tentunya dengan modal semangat saja, semangat. Kemudian eh, modal tentunya tidak sebesar, artinya tidak banyak lah modal dari segi materi ya. Tapi bagaimana dengan semangat dan modal yang sudah ada, ya ada koneksi juga, itu kan masuk modal juga ya, modal untuk kita berkembang juga, koneksi dengan kita punya hubungan baik dengan beberapa distributor ya pada waktu itu, karena hubungan baik tersebut artinya tidak hanya modal uang yang dibutuhkan, tetapi karena hubungan baik tersebut kita akhirnya bisa mendapat suatu kepercayaan ya. Misalkan obat-obat tersebut bisa dipinjamkan dulu, akhirnya dikasih tempo sebulan, mungkin nanti bulan depan bisa dibayarkan, mungkin contohnya mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya bermodalkan modal uang saja atau materi saja, tapi tentunya dengan modal semangat dan koneksi ya tentunya. Tadi kan Aji bilang berasal dari background yang sama, yaitu farmasi. Tapi sekarang Aji ada di bagian keuangan nih, Ji. Ada nggak sih struggle gitu dari farmasi ke bagian keuangan? Apa memang sudah ada jiwa-jiwa bisnisnya gitu, Ji? Mungkin kalau dari sisi bisnis ya mungkin ada sih apa namanya, ada dari diri sendiri juga memang ada semangat untuk berbisnis sih sebenarnya itu. Tapi kemudian dipercayakan di bagian keuangan mungkin menjadi sesuatu yang baru ya bagi saya, karena memang backgroundnya memang background dari
farmasi ya gitu, backgroundnya apoteker, kemudian dipercayakan untuk memegang keuangan yang memang sesuatu yang baru ya bagi saya, tetapi itu mungkin eh, sesuatu yang membuat saya harus belajar lagi ya, belajar lagi sesuatu yang baru. Dari sisi farmasi sih memang ada sesuatu apa, dari sisi farmasi itu eh, ilmu itu adalah tidak berhenti sampai di sana. Ilmu itu dipelajari, lifelong learner ya gitu, kalau nggak salah. Artinya ilmu akan kita pelajari seumur hidup. Seumur hidup kita memang harus belajar ya seperti itu. Tentunya transisi dari farmasi ke bagian keuangan itu kan tentunya tidak mudah nih, Ji. Kalau boleh tahu nih, Ji, siapa sih yang paling berkontribusi dalam membantu proses ini, Ji? Mungkin dari tim ya, mungkin tim keuangan di apotek juga, karena orang-orangnya memang orang-orangnya yang memang tidak pelit ilmu ya. Di situ kita belajar banyak sih juga. Kemudian dari Pak Yogi ya tentunya, karena beliau berpengalaman juga di corporate ya, corporate juga mungkin ada pengalaman dari sisi keilmuan ya, juga beliau juga banyak membantu ya, mengajarkan bagaimana keuangan perusahaan itu dikelola dengan baik dan efisien, mungkin seperti itu. Tapi intinya sih memang harus banyak belajar sih, tidak bisa kita hanya mengandalkan tim saja atau orang lain untuk mengerjakan, tapi bagaimana kita tetap dari sisi keilmuan tetap harus belajar, sehingga apa-apa yang ada permasalahan di lapangan nantinya bisa kita merumuskan suatu solusi ya untuk permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu Kak Marita. Oke, kalau tadi ngomongin tim ya, Ji, ya. Sekarang kan tim di Apoteku itu istilahnya menggemuk lah, Ji, ya. Selalu bertambah dan bertambah. Aja yakin nggak? Dengan bertambahnya tim gitu, kita bisa mencapai visi kita di 200 outlet pada tahun 2030. Jadi dari sudut pandang saya ya, mungkin sekarang mungkin menurut saya orang-orang yang tergabung ya di tim apotekku adalah orang-orang yang luar biasa ya. Artinya memang orang-orang yang terpilih ya, terpilih artinya dari sisi pendidikan atau keilmuan yang bagus, tapi juga bagaimana komunikasi ya, komunikasi selama ini kan ada masalah yang ini kan, ketika orang-orang pintar bertemu itu kan biasanya komunikasinya yang begitu yang agak susah ya, tetapi di tim apotekku ini saya lihat komunikasinya luar biasa, antar divisi bisa berjalan dengan bagus ya komunikasinya. Mungkin dengan komunikasi tersebut nantinya setelah satu modal ya, bagaimana tim itu bisa menjadi solid sehingga untuk menjadi mencapai visi apotekku di 200 outlet di tahun 2030. Saya optimis bisa akan tercapai karena apotekku punya tim yang solid. Ada nggak sih, Ji, perubahan besar yang ingin Aji lihat di Apoteku untuk kedepannya? Mungkin kalau dari saya melihat di sekarang ini kan sedang bagaimana apotekku sedang ekspansi ya, ekspansinya luar biasa. Kemudian mungkin dari segi sistem ya, mungkin sistem yang masih artinya belum optimal ya menurut saya, tapi mungkin dari teman-teman ya, teman-teman tim sudah berusaha ya bagaimana sistem ini nantinya diperbaiki terus, sehingga nantinya sistem yang kita buat ini akhirnya bisa terintegrasi ya, terintegrasi semua, sehingga kerja kita nantinya bisa lebih efisien ya. Artinya dari SOP ya, SOP bagaimana SOP tersebut bisa artinya integrasi dengan sistem, sehingga tidak SOP tersebut tidak hanya ada di kepala masing-masing, sudah artinya sistem tersebut sudah terintegrasi ke sistem, sehingga lebih mudah nanti dalam melaksanakan pekerjaan.
Oke Ji, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada nggak sih pesan untuk sahabat sehat apoteku yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton podcastnya untuk lebih memantapkan dirinya untuk mungkin ingin bergabung ke apoteku biar nggak ragu lagi Ji? Mungkin dari saya pribadi ya, mungkin mengajak sahabat sehat apoteku, mari silakan datang ke store atau outlet apoteku karena di apoteku tidak hanya menjual obat ya, tapi di apoteku adalah tempat bagaimana sahabat sehat apoteku akan bisa menemukan suatu solusi terhadap permasalahan-permasalahan tentang kesehatan sahabat sehat apoteku. Atau mungkin sahabat sehat apoteku ada mempunyai kerabat atau keluarga tentunya berkeinginan atau mempunyai keinginan untuk berkarir ataupun bekerja. Mungkin di sini apoteku membuka kesempatan ya, tidak hanya lulusan farmasi, tetapi kita juga mencari beberapa lulusan seperti IT, karena kita akan berkembang selanjutnya bagaimana mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi ya, sehingga bagaimana kerjaan kita di apoteku bisa nantinya lebih efisien. Oke, sahabat sehat apoteku. Jadi dari obrolan kita hari ini kita bisa tahu nih bagaimana perjalanan awal dari Ajit Bayu dalam ikut serta berkolaborasi membangun apoteku bersama Bapak Yogi. Dan untuk Ajit Bayu terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak Wanita udah diundang, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya teman-teman, tentunya teman-teman apoteker nantinya bisa berkolaborasi dengan kita juga apoteku, sehingga tentunya di apoteku juga diberikan kesempatan bagaimana tidak hanya bekerja ya, bagaimana nantinya bisa juga memiliki salah satu gerai apoteku ya. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Dan untuk sahabat sehat apoteku di rumah, terima kasih banyak sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media dari Apoteku Official. Dan saya Marita Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Kembali